Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiati Sulfia, Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro dengan NIM 2211011105. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem search engine sederhana yang bernama Autonotech. Apa sih Autonotech itu? Oke, untuk memahami lebih lanjut, simak video selanjutnya. Dan sistem ini kami kembangkan bersama tim. Yang pertama ada Diki Nur Alim, Sarul Anas Bahtiar, M. Dimas Taufik Gasiolan, Sofia Sulfia, saya sendiri, dan juga Bella Fernanda Mailasaro. Nah, apa sih Autonotech itu? Mari kita bahas mengenai yang pertama, yaitu tentang sistem. Perkembangan teknologi informasi menuntut adanya sistem pencarian data yang cepat dan juga terstruktur. Nah, Autonotech ini kami kembangkan sebagai sebuah sistem pencarian informasi kendaraan berbasis database dengan menerapkan konsep dasar information retrieval. Mungkin sebagian dari kalian ketika menjumpai sebuah data yang tidak terstruktur dan kalian mau mencarinya secara manual itu pasti akan lebih memakan waktu. Oleh karena itu, kami mengembangkan sistem Autonotech ini dengan tujuan agar mempercepat kalian dalam mencari sebuah data kendaraan dengan lebih efisien. Nah, selain itu, tujuan dari sistem ini juga untuk memudahkan pengguna dalam menemukan informasi kendaraan berdasarkan sebuah query atau kata kunci, serta bisa memberikan pengalaman secara praktis dalam perancangan dan juga implementasi sistem pencarian informasi sederhana berbasis web. Untuk selanjutnya yaitu adalah rumusan masalah. Nah, berdasarkan dari latar belakang yang sudah kami kembangkan, rumusan masalahnya yang pertama yaitu adalah bagaimana cara merancang dan juga membangun sistem pencarian informasi kendaraan ini bisa lebih sederhana dan juga berbasis database. Yang kedua, yaitu bagaimana struktur database kendaraan yang kami gunakan ini agar bisa mendukung proses pencarian berbasis kata kunci secara lebih efektif. Dan yang ketiga, yaitu adalah bagaimana sistem Autonotech ini bisa menampilkan hasil pencarian informasi kendaraan berdasarkan kata kunci yang dimasukkan oleh pengguna. Nah, dengan adanya rumusan masalah ini bisa kami buat untuk mengembangkan sistem Autonotech. Dan untuk selanjutnya yaitu adalah batasan masalah. Nah, di sini adalah batasan-batasan masalahnya kami buat untuk menghindari perluasan pembahasan yang tidak sesuai dengan tujuan penelitian. Untuk selanjutnya yaitu adalah batasan masalahnya. Yang pertama, ada data kendaraan yang diperoleh ini masih melalui input manual dan tidak menggunakan teknik web crawling atau pengambilan data secara otomatis dari sumber eksternal. Yang kedua, yaitu sistem pencariannya masih belum menerapkan teknik teks seperti di preprocessing, adanya tokenisasi, stemming, ataupun penghapusan stop word. Yang ketiga, yaitu sistem ini masih belum menggunakan metode pembuatan kata seperti di TF-IDF atau teknik pemeringkatan berbasis relevansi semantik. Yang keempat, yaitu proses pencariannya dilakukan dengan menggunakan pencocokan data berbasis query atau berdasarkan kata kunci pada basis data relasional. Nah, meskipun terdapat batasan masalah ini tidak memungkinkan bahwasanya Autonotech ini bisa berjalan sesuai dengan search engine untuk mencari sebuah data kendaraan. Perkenalkan, nama saya Bella Fernanda Mailasaro dengan NIM 2211011099. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang landasan teori sistem pencarian informasi dari Autonotech. Yang pertama yaitu sistem informasi yang mana berfungsi untuk mengelola, menyimpan, dan juga menyajikan data yang mendukung untuk kebutuhan pengguna. Dalam penelitian ini, sistem diwujudkan dalam bentuk aplikasi berbasis web yang mampu mengelola data-data kendaraan dari database yang telah kami buat. Sehingga sistem Autonotech ini berfungsi sebagai penyajian informasi kendaraan yang mudah diakses oleh pengguna. Yang kedua yaitu search engine. Sistem Autonotech sendiri telah menerapkan
telah menerapkan search engine sederhana, yang mana search engine ini nanti berfungsi untuk membantu pengguna menemukan informasi tertentu berdasarkan kata kunci yang telah dimasukkan. Yang ketiga yaitu information retrieval atau konsep pengambilan informasi yang relevan dari kumpulan data yang sesuai dengan query pengguna. Yang kedua yaitu search engine atau sistem pencarian sederhana. Nah, sistem AutoNoteDatch ini telah menerapkan search engine ya. Yang ketiga yaitu information retrieval atau sebuah proses pengambilan informasi dari sekumpulan data yang didasarkan oleh kebutuhan pengguna. Nah, caranya di sini yaitu dengan mencocokkan query atau kata kunci pengguna dengan atribut data kendaraan yang ada di database. Yang keempat yaitu keyword based search atau pendekatan yang menggunakan metode pencarian sederhana. Nah, di sini nanti AutoNoteDatch itu bekerjanya dengan cara mencocokkan kata kunci dengan langsung terhadap data yang tersimpan di database yang telah kami buat, sehingga nantinya hasilnya itu bergantung dengan kata kunci yang telah dimasukkan oleh pengguna. Untuk slide selanjutnya yaitu konsep dasar sistem AutoNoteDatch. Yang pertama, sistem AutoNoteDatch itu merupakan sistem pencarian informasi kendaraan berbasis web yang mana dirancang untuk bertujuan untuk membantu pengguna menemukan informasi kendaraan secara cepat dan juga praktis. Yang kedua, dataset kendaraan disusun secara mandiri oleh anggota kelompok yang mana datanya itu berisi tentang berbagai jenis kendaraan seperti mobil, motor, bus, dan juga truk beserta informasi pendukung lainnya. Yang ketiga, proses pencarian menggunakan pencocokan kata kunci atau keyword matching, sehingga nantinya pengguna bisa langsung memasukkan kata kunci dan sistem akan membaca dan juga mencocokkan dengan data yang ada dalam database yang telah dibuat. Yang keempat, sistem belum menerapkan teknik lanjutan seperti NLP, text processing, TF-IDF, ataupun yang lainnya, sehingga sistem ini masih menerapkan search engine sederhana yang bergantung pada kesesuaian kata kunci dengan data yang tersedia dalam database. Yang kelima, sistem AutoNoteDatch digunakan sebagai media pembelajaran, khususnya untuk memahami konsep sistem informasi, sistem pencarian, dan juga information retrieval sederhana yang berbasis dengan database. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Di sini kami menggunakan metode deskriptif dan juga pengembangan sistem berbasis prototype. Untuk metode deskriptif itu digunakan untuk menggambarkan konsep, alur kerja, dan juga fungsi sistem pencarian informasi kendaraan yang kita kembangkan. Nah, untuk pengembangan sistem berbasis prototype sendiri itu digunakan untuk membangun sistem secara bertahap sehingga nantinya sistem siap untuk diujikan. Kemudian, sistem dikembangkan secara bertahap hingga dapat diuji, sehingga nantinya sistem dapat dilakukan evaluasi dan juga perbaikan dalam tahapan-tahapan yang telah diujikan pada sistem yang telah kami lakukan. Kemudian, tahapan penelitian yang pertama, analisis kebutuhan sistem. Nah, di sini nanti akan mengidentifikasi kebutuhan fungsional maupun non-fungsional yang harus dimiliki oleh sistem AutoNoteDatch. Yang kedua, perancangan sistem. Alur kerja sistem, struktur database, serta antarmuka pengguna. Yang ketiga, penyusunan dataset. Jadi, nantinya dataset akan dimasukkan ke dalam sistem dan dijadikan sebagai sumber utama untuk pencarian informasi. Yang keempat, ada implementasi sistem, yaitu proses pengembangan aplikasi berbasis web dengan menggunakan teknologi web dan juga database sesuai dengan rancangan yang telah dibuat. Yang terakhir yaitu pengujian sistem, yang mana tujuannya untuk memastikan bahwa seluruh fitur sistem dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, tim kami dan saya sendiri akan menjelaskan mengenai mesin pencarian yang kami kembangkan tersebut. Baik, sebelumnya perkenalkan saya yakni M. Dimas Taufik Asyolan dengan NIM 2211011128 dari mahasiswa Unugiri Nahdlatul Ulama Bojonegoro atau Unugiri. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem yang kami rancang.
yaitu mesin pencarian Autonotech. Penjelasan ini kami bagi menjadi 3 bagian utama sesuai dengan slide yang kami tampilkan nanti. Di sini akan ada 3 slide yang menjelaskan mengenai analisis kebutuhan yang akan saya jelaskan. Yang pertama di slide ke-8 ini yakni analisis kebutuhan sistem. Kita mulai dari analisis kebutuhan sistem. Sederhananya di tahap ini kami bertanya ataupun banyak mungkin bisa dikatakan sistem ini sebenarnya mau dipakai untuk apa dan siapa yang menggunakannya, mungkin seperti itu. Lalu dari sisi kebutuhan fungsional, sistem Autonotech memungkinkan pengguna untuk memasukkan kata kunci pencarian kendaraan, kemudian melihat hasil pencarian berdasarkan keyword, lalu melakukan filter dan pengurutan data. Dan untuk admin, sistem ini mendukung pengelolaan data kendaraan. Jika pengguna tidak hanya mencari tetapi juga bisa menyesuaikan hasil sesuai kebutuhan mereka, ini penting supaya pengguna tidak merasa ribet saat menggunakan sistem. Lalu dari sisi kebutuhan non-fungsional, kami menekankan beberapa hal, yakni yang pertama, antarmuka sederhana dan mudah digunakan. Maksudnya di sini tampilan yang kami gunakan itu cukup sederhana, dan bagaimanapun untuk input ataupun output menghapus data itu cukup mudah, dan kami rasa ini cukup mudah untuk digunakan untuk walaupun itu orang awam sekalipun. Lalu yang kedua, sistem berbasis web. Jadi sistem kami tersebut bisa diakses melalui web dan mudah untuk dikelola. Lalu di sini opsional karena kita juga menambahkan fungsi admin, yakni bagi pengelola untuk mesin tersebut, kami membuat akses untuk input data tambahan, yakni pengguna sebagai admin agar menambah atau mengedit data secara leluasa, seperti itu. Oke. Lalu masuk ke slide selanjutnya. Ya, ini flowchart. Pelancaran sistem Autonotech. Di sini bisa kita lihat ada sudah tertera flowchart yang kami sediakan. Yang pertama dari sistem kami mulai berjalan, lalu yang kedua halaman utama, masuk ke halaman utama. Lalu proses yang selanjutnya input kata kunci, di mana kata kunci tersebut diperlukan untuk mencari suatu objek yang dicari. Lalu proses selanjutnya pencarian di database. Jika sistem kami menemukan data yang ada di database kami, lalu selanjutnya data ditemukan atau tidak. Proses tersebut akan berlangsung secara lokal. Lalu yang kedua tampilkan data tidak ditemukan. Yang merah yakni bila data tidak ditemukan berarti akan muncul data tidak ditemukan. Lalu yang hijau di sini tampilkan hasil pencarian. Bahwasanya maksud di sini adalah database kami menemukan data yang telah dicari oleh user atau pengguna tersebut. Lalu selanjutnya opsional yaitu filter dan sorting. Fungsi sistem dari filter dan sorting di sini yakni mensorting atau memfilter dari data yang sudah ada dari database kami tersebut, lalu sistem akan mencari data yang sesuai dari yang telah dicari tersebut. Lalu selanjutnya masuk ke proses lihat data kendaraan, detail data kendaraan. Di sini maksudnya adalah setelah user atau pengguna tersebut menemukan objek yang ingin dicari tersebut, kemudian akan ada opsi klik detail, lalu di sana akan tertera semua detail seperti gambar mobil ataupun torsi mobil ataupun apa itu seri mobil tersebut, dengan bahan bakar pun tersebut juga ada di sana. Ya, lalu poin-poin yang kami tampilkan di sini yaitu yang pertama pengguna memasukkan kata kunci. Oke, itu masuk di persiapan di yang mulai halaman utama, lalu input kata kunci. Lalu yang kedua sistem memproses pencarian melalui database. Jadi masuk proses pencarian database, hasil pencarian ditampilkan dalam bentuk daftar kendaraan. Pengguna